Yang semakin mengagetkan tengkorak itu bukanlah asli melainkan buatan. Tak lama setelahnya kepala sekolah tiba-tiba ada di situ dan langsung memergoki mereka berdua. Mereka berdua pun langsung pergi. Setelahnya Hesong pun langsung melaporkan itu kepada tim di sana. Dia juga menemukan sebuah kunci. Karena itu Hesong berpikir bahwa cerita hantu yang ada di SMA tersebut mungkin saja adalah petunjuk untuk mendapatkan emas-emas itu. Hesong juga berkesimpulan kalau pimpinan dari SMA tersebut yang sekarang masih juga belum tahu di mana keberadaan emas tersebut. Karena hal itulah mungkin cerita hantu itu merupakan teka-teki yang harus mereka pecahkan. Sementara itu kepala sekolah juga melaporkan kepada Myongju tentang apa yang ditemukan oleh Hesong. Mengetahui hal itu Myongju mulai berpikir juga, kalau mungkin cerita hantu yang ada di SMA itu bukanlah dongeng biasa, melainkan itu adalah petunjuk di mana emasnya berada. Keesokan harinya Sua ditelepon neneknya Dongmin, memberitahu kalau KTP-nya dipinjam oleh Hesong. Mendengar itu lagi-lagi Sua berpikir kalau mungkin saja Hesong kemarin telah membohongi dirinya. Ternyata selama ini Hesonglah yang membuli Dongmin. Di perpustakaan Hesong lanjut bertanya tentang cerita hantu kepada Dongmin. Dongmin pun menjelaskan ada 3 cerita lagi. Salah satunya adalah tentang jam dinding. Dikisahkan jangan pernah mencoba sekali-sekali berada di gedung sekolah sendirian saat jam dinding berdetak. Sebelum sempat menyelesaikan ceritanya Hesong tiba-tiba langsung didatangi oleh Sua yang marah dan membawanya pergi. Hesong dimarahi karena dia dipikir mengambil KTP-nya neneknya Dongmin. Mendengar itu Hesong pun langsung berpikir pasti yang mengambil KTP itu adalah Taesu. Beralih ke markas Badan Intelijen Direktur Kim diberitahu, kalau ternyata patung harta nasional yang dirusak oleh Hesong itu adalah barang palsu dan seharusnya Hesong tidak perlu mempertanggungjawabkannya. Tetapi karena Direktur Kim sudah terlanjur menyuruh Hesong melakukan misi itu, dia sengaja menyembunyikan informasi tersebut. Lalu Junghun menelepon Hesong memberitahu tentang sidik jari yang dia temukan dari seseorang yang melemparnya palu kemarin di gedung tua. Ternyata orang itu adalah Pak Satpam. Tanpa pikir panjang Hesong menemui Satpam itu. Setibanya di sana awalnya Pak Satpam itu tidak mengaku. Tapi setelah Hesong memberikan bukti berupa dia tahu luka yang ada di kakinya, kemudian baju yang dikenakannya juga ada di ruangannya, itu membuat Satpam tak bisa mengelak. Akhirnya Satpam itu bercerita kenapa dia bisa masuk ke gedung tua kemarin malam. Itu karena awalnya dia mengikuti kucing yang dia pelihara masuk ke sana juga. Tetapi di dalam dia malah menemukan lubang berisikan tengkorak buatan. Karena tidak ingin ketahuan dia pun menambah lubangnya tetapi malah Hesong dan Dongmin memergokinya. Karena hal itulah dia langsung melempar Hesong palu dan berlari. Dari sana penjelasan itu terdengar masuk akal dan membuat Hesong tak curiga lagi kepada Pak Satpam. Di halaman sekolah Sua secara tak sengaja melihat Dongmin yang ditarik oleh Taesu. Segera Sua mengikuti mereka berdua. Akhirnya Sua melihat dengan mata dan kepalanya sendiri kalau yang membuli Dongmin adalah Taesu. 앞으로 그런 왼손으로 써. Di situ dia langsung memarahi Taesu tetapi bukannya minta maaf. Taesu di situ malah bilang kalau Sua lebih baik berhati-hati karena Sua hanyalah guru honorer. Jika dia tidak ingin karirnya terancam, maka lebih baik Sua diam. Setelah Taesu pergi Sua pun meminta penjelasan kepada Dongmin. Namun karena Dongmin terlalu takut dia berbohong dengan bilang Taesu tak melakukan apa-apa dan Dongmin baik-baik saja. Sepulang sekolah Yena bersama dengan sopirnya hampir saja menabrak nenek membawa gerobak. Sopirnya pun di situ langsung memarahi nenek itu dengan mengklaksoni mobil sangat keras. Tak diduga tiba-tiba Hesong datang dan langsung membantu nenek tersebut mendorong gerobaknya. Karena itu Yena menjadi semakin tertarik kepada Hesong. Selain dia melihat kemarin Hesong dengan beraninya bertengkar dengan Taesu di kantin, sekarang dia melihat dengan kebaikan hatinya menolong nenek-nenek tua itu. Hesong pun membantu nenek itu mendorong gerobaknya sampai pulang ke rumahnya. Ternyata nenek itu adalah neneknya Dongmin. Mengetahui Hesong adalah temannya Dongmin, neneknya pun langsung memberikan uang kepada Hesong dan berpesan agar Hesong menjadi teman baiknya Dongmin. Lalu Dongmin meminta maaf kepada Hesong karena dia tidak bisa mengungkap fakta yang sebenarnya kepada Sua kalau sebenarnya Taesulah yang mengambil KTP neneknya karena dia terlalu takut. Hesong pun memahami hal itu, kemudian Hesong memberikan nomor teleponnya. Ia berkata jika kalau terjadi apa Dongmin bisa langsung menghubunginya.
Saat mendapat nomornya Hesong Dongmin sangat senang karena untuk pertama kalinya dia merasa dia punya teman. Sementara itu Sua dalam perjalanan pulang terus kepikiran atas apa yang terjadi hari ini. Tadi siang Sua curhat dengan Bu An tentang bagaimana caranya agar Dongmin tidak dibuli lagi oleh Taesu. Tapi Bu An malah menyarankan agar Sua pura-pura tidak tahu saja karena ayahnya Taesu adalah anggota dewan. Dan jika Sua masih ingin menjadi guru tetap di sana lebih baik dia tidak mencampuri masalah itu. Saat mampir di minimarket Sua malah bertemu dengan Hesong akhirnya mereka berdua pun makan bersama. Ketika itu Sua meminta maaf pada Hesong karena telah salah paham dan menuduh Hesonglah pembulinya Dongmin. Sekarang ia sudah tahu semuanya, Hesong membalas dia tak mempermasalahkan semua itu. Pertanyaannya sekarang setelah ibu tahu semuanya apa yang akan ibu lakukan? Sua hanya diam karena dia juga bingung. Dia hanyalah guru honorer di sekolah itu. Hesong pun langsung mengeluarkan uang pemberian neneknya Dongmin. Dan ia bercerita uang itu diberikan agar berlaku baik kepada Dongmin dan memberikannya kepada Sua. Hesong bilang kalau dia percaya Sua bisa melakukan yang terbaik untuk Dongmin. Itu membuat Sua berpikir kalau dia pasti bisa melakukan sesuatu untuk Dongmin. Lalu ketika Sua melihat Hesong makan tiba-tiba dia teringat sesuatu. Dia teringat dengan teman masa kecilnya. Karena cara makannya sama seperti Hesong. Tapi dia berpikir mana mungkin Hesong teman masa kecilnya. Umur mereka jauh berbeda. Kemudian di rumah Dongmin, tiba-tiba didatangi polisi untuk menangkap neneknya Dongmin atas tuduhan sebagai pemilik situs judi online. Dongmin yang panik dia pun langsung menelepon Sua dan Hesong memintanya untuk segera datang ke kantor polisi. Setibanya di sana Dongmin langsung menceritakan kejadiannya kepada mereka berdua. Mendengar itu Hesong langsung tahu kalau Taesu pasti menggunakan KTP milik neneknya Dongmin untuk menjebaknya agar seolah-olah dia menjadi situs pemilik judi online. Lalu Hesong pun mengajak ngobrol Sua berdua saja menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dan bilang kalau memang begini ceritanya neneknya Dongmin mungkin saja akan bisa ditahan. Tapi Sua bertanya bagaimana bisa neneknya Dongmin akan ditahan. Jelas-jelas bukan neneknya Dongmin pelakunya. Namun Hesong menjawab kalau semua bukti itu mengarah kepada neneknya Dongmin. Hesong pun juga bilang kalau apa yang dilakukan oleh Taesu ini sangatlah kelewatan. Ini bukan hanya sekedar pembulian melainkan ini kejahatan. Karena itu harus ada seseorang yang bertindak. Sua pun juga bingung dia tak tahu apa yang harus dilakukannya. Sampai dia juga tersadar kalau Hesong hanyalah murid sedangkan dia guru. Karena itulah mau tidak mau harus dia yang bertindak. Sepulangnya di rumah Sua masih saja bingung, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Bahkan dia ingin kabur saja dari masalah ini karena dia terlalu ketakutan, sampai akhirnya uang pemberian neneknya Dongmin terjatuh dari sakunya, yang membuat dia tersadar kalau harapan satu-satunya Dongmin adalah dirinya. Mau tidak mau dirinyalah yang harus bertindak. Keesokan harinya sekolah digemparkan dengan berita ada seseorang yang menulis di media sekolah, kalau Taesu adalah seorang pembuli dan pemain judi online. Tak ada yang tahu siapa yang menulis berita ini, yang membuat Pak Aris wakil kepala sekolah marah-marah di ruang guru karena hal ini bisa menyebabkan nama sekolah jelek. Sua ketika itu juga berpura-pura tidak tahu bahkan menuduh guru-guru lainnya yang melakukannya. 대책이기도 하니까요. 감히 교감쌤 심기를 거스른 자, 제가 Kemudian saat sekolah sepi sesuai apa yang diceritakan oleh Dongmin tentang cerita hantu, Hesong pergi ke tempat di mana jam dinding itu berada. Tetapi dia tidak bisa menemukan petunjuk apapun di situ. Malahan setelahnya dia malah kepergok Myongju yang kebetulan lewat di sana. Myongju bilang kalau dia tahu Hesong beberapa hari ini terus mengulik tentang cerita hantu. Dia pergi ke bangunan tua, kemudian pergi ke jam dinding ini. Myongju bertanya kenapa Hesong melakukan itu. Hesong hanya menjawab kalau dia adalah siswa yang penasaran. Myongju hanya tersenyum licik dan berkata kalau siswa zaman sekarang tidak mempunyai penasaran seperti apa yang dilakukan oleh Hesong. Keesokan harinya untuk menindaklanjuti berita viral terkait Taesu yang membuli Dongmin. Akhirnya Myongju memanggil Taesu bersama dengan orang tuanya dan juga Dongmin yang walinya diwakili oleh Sua. Saat dimintai keterangan oleh Myongju, kedua orang tua Taesu bilang kalau semua cerita ini hanyalah bohongan saja. Taesu bukanlah anak seperti itu, dia tak pernah membuli Dongmin. Untuk memastikan kebenarannya Dongmin pun dimintai keterangan,
Mengagetkannya Dongmin malah bilang kalau Taesu memang tak pernah memukulnya. Seseorang yang memukulnya adalah Haesong. Mendengar kebohongan itu tentu saja membuat Sua terkaget. Ternyata alasan Dongmin kenapa dia bohong kemarin malam dia didatangi oleh Taesu, dan jika Dongmin tak melakukan itu Taesu tidak akan membebaskan neneknya bahkan tak akan segan-segan untuk melukai Dongmin sekarang. Malam harinya saat sedang lari, Haesong mendapat kabar kalau besok dia harus bertemu dengan para guru karena dia dianggap telah membuli Dongmin. Mengetahui hal itu dia langsung menemui Dongmin untuk meminta penjelasan. Setibanya di sana dia bertanya kenapa kau melakukan ini Dongmin. Dongmin pun menjawab aku diancam kalau aku tak menyalahkanmu nenekku yang akan dipenjara. Apalagi yang bisa aku lakukan aku hanyalah siswa bodoh, culun dan tidak berguna. Aku terus berpikir apakah harus lapor polisi. Apakah lapor ke guru saja atau bahkan lebih baik apakah aku langsung membunuhnya saja. Karena pikirku mungkin penjara lebih baik daripada sekolah, bahkan dan kau takkan pernah tahu bagaimana menderitanya menjadi aku, karena kau tak mengalaminya. Padahal Haesong tahu betul bagaimana perasaan yang dialami oleh Dongmin, karena dia dulu juga sama-sama dibuli ketika SMA. Setelah selesai mendengar ceritanya Haesong langsung pergi membuat Dongmin terkaget. Karena seharusnya Haesong marah karena dia telah memfitnah Haesong. Keesokan harinya Haesong mendapatkan informasi dari Jung kalau bandar judi yang dikenal oleh Taesu itu namanya adalah Sangtae. Beberapa saat kemudian di sekolah semua pihak telah menunggu Haesong untuk disidang atas kasus pembulian Dongmin. Tetapi saat itu Haesong tak datang juga, membuat Sua panik dan berusaha mengulur waktu. Ternyata saat ini Haesong telah pergi ke markasnya Sangtae untuk melakukan penggerbekan di sana. Haesong berniat untuk membawa Sangtae pergi ke sekolah. Tentu saja anak buahnya tidak membiarkan hal itu, yang membuat perkelahian tak dapat dihindari. Haesong langsung menghajar semua anak buah Sangtae di sana. Tak diduga teman-teman Haesong juga datang di sana untuk membantu Haesong menghajar semua anak buahnya Sangtae. Setelah menghabisi semua anak buah Sangtae, Pak An pun bilang kalau lain kali Haesong jika butuh bantuan harus bilang. Karena jika Jung tidak berkata tadi Pak An dan tim tak mungkin datang membantu Haesong. Setelahnya Haesong pun langsung membawa Sangtae pergi ke sekolah. Setibanya di sana semua murid terpukau dengan Haesong, karena Haesong terlihat keren sekali menggunakan motor. Haesong pun membawa Sangtae ke ruang meeting.